Oke, dalam video kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari subscriber ya. Ini pertanyaannya. Ngapunten, kulo tangklet kulo tiang awam. Tangklet keutamaan burdah niku nopo? Kalih inti dari bacaan burdah niku nopo? Oke ya. Keutamaan burdah. Wow, banyak sekali ya kalau kita tidak terhitung jumlahnya. Keutamaan dari qasidah burdah, sebelum pada keutamaan sendiri, burdah itu sudah ada semenjak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Di waktu itu memang sudah ada burdah namanya qasidah Banat Su'ad, yang kemudian juga dinamakan dengan burdah. Jadi di kalangan orang Islam, burdah yang paling terkenal itu ada 3 ya. Yang pertama, yang paling terkenal, yang paling barokah itu adalah qasidah burdahnya yang disebut dengan qasidah Banat Su'ad itu, burdah Banat Su'ad itu. Yang kedua yang paling terkenal adalah burdahnya Imam Al-Busiri, dan juga yang terakhir yang ditulis pada abad 19 itu burdahnya Imam Syauqi. Untuk keutamaannya sendiri, untuk keutamaan burdah sendiri itu sangat banyak sekali ya. Bahkan dalam setiap baitnya, yang burdahnya Imam Al-Busiri ya, yang dibicarakan di sini, bahkan pada setiap baitnya sendiri itu punya keutamaannya sendiri. Jadi kalau masalah keutamaan burdah itu sangat banyak. Ini saya juga punya kitabnya ini ya. Ini dalam kitab ini hasyiahnya Imam Al-Bajuri. Ini hasyiahnya Imam Al-Bajuri ala matan burdah ini bahkan detail. Bahkan dalam setiap bait itu ada fadilahnya sendiri-sendiri ya, dan juga ada caranya sendiri-sendiri. Maksudnya untuk mendapatkan keutamaan itu ada yang sendiri-sendiri. Bahkan dalam salah satu nazomnya ini, kalau ingin berjumpa dengan Rasulullah itu mana yang harus di bait yang mana dari 160 bait ini, mana yang dibaca, dan waktu bacanya, waktu kapan, cara bacanya kayak mana. Nah, itu semuanya di sini dijelaskan. Nah, ini mulai dari awal sampai akhir semuanya itu ada. Jadi setiap fadilah-fadilahnya itu ada sendirinya. Ini kalau yang mau tahu kitabnya ini Hasyiah Al-Bajuri Alamatan Burdah. Nggih. Paham nggih benar? Hasyiah Al-Bajuri Alamatan Burdah. Ini versi Arabnya ya, kitab kuning ini seperti ini kitabnya. Jadi kalau memang kesulitan bisa yang cari versi yang terjemahannya kayak begini. Khasiat, narasiat, dan khasiat qasidah burdah. Ini juga lengkap. Ini juga ada berbagai macam cara-caranya ya. Bait yang mana dan dibaca waktu apa, caranya mendapatkan fadilahnya kayak mana, itu ada. Ini bukunya. Ini saya beli di Shopee. Dengan nama kayak begini. Dan juga untuk yang makna ini juga ada yang seperti ini. Ini kalau versi pesantrennya, kalau anak pesantren biasanya suka yang ini. Nah, untuk yang dalamnya kayak begini, ada maknanya dan juga ada terjemahnya. Jadi lebih detail untuk memahami burdahnya ya, sebelum ke sarahnya. Ini kalau yang ini tidak ada sarahnya, ini cuma matan burdah. Dan kalau yang sarah ya tadi yang kitab hasyiahnya Hasyiah Imam Al-Bajuri yang tadi saya terangkan. Dan untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua, inti dari bacaan burdah niku napa? Yang burdah yang kita baca selama ini itu adalah burdahnya Imam Al-Busiri. Inti dari bacaannya Imam Al-Busiri ini adalah
bacaan dari Imam Al-Busiri ini adalah madah. Madah itu artinya memuji. Memuji siapa? Ya memuji Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Ya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi yang dibahas di sini, yang dibahas di dalam burdah itu bukan hanya Rasulullah saja, tapi hal-hal yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi, yang berhubungan dengan Rasulullah, semuanya dibahas di sini. Seperti mukjizatnya Kanjeng Nabi, ja'at li da'watihil asjaru sajidan tamsi ala syakim, tamsi ilaihi ala syakim bila qadami. Itu kan salah satu mukjizatnya Kanjeng Nabi juga. Dan di batu-batu itu juga diceritakan apapun yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW di sini dibentuk menjadi sebuah syairan yang begitu indah. Begitulah. Nah, ini fungsinya. Kalau masalah fadilah tadi itu banyak sekali. Akan tetapi alangkah lebih baiknya kita itu memuji Rasulullah itu tanpa ada embel-embel pengen apa dan pengen apa ya. Dalam memuji sendiri, kenapa kita mengikuti para ulama, terutama Syekh Imam Al-Busiri ini biar sampean tahu, biar kita tahu kalau seorang ulama itu nek memuji Kanjeng Nabi koyo piye. Nah, itu yang kita tiru. Jangan-jangan sampean nirune, sampean memuji Kanjeng Nabi ku dengan cara yang salah, memuji ngelem jane. Tapi berhubung kita ini awam, akhirnya apa yang kita pujikan justru bukan menjadi pujian, tapi kadang-kadang malah dicerna sebagai cemoohan gitu. Makanya lebih baik kita itu meski dalam memuji Kanjeng Nabi itu mengikuti para ulama kayak begitu. Meskipun dalam burdah sendiri itu ada juga wangsub lidatihi masitamin syarafin wangsub ila qudrihi masitamin karomin, walaupun itu Imam Al-Busiri berkata begitu, kita tetap saja harus berhati-hati dalam memuji Rasulullah. Lebih baik kita mengikuti para ulama biar gak keliru. Ngoten lho maksudnya. Jadi cukup ya untuk pertanyaan kali ini. Nanti sudah cukup ya ini untuk pertanyaan. Dan untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silakan ditulis di komentar, di kolom komentar. Tapi sebelum itu nanti di subscribe ya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti ketika kami membuat video jawaban bisa langsung tag ke teman-teman. Oh, ini channelnya apa gitu. Jadi bisa di subscribe. Alangkah lebih baiknya teman-teman subscribe dulu ya, biar enggak ketinggalan. Kalian kalau mau tanya silakan ditulis di kolom komentar. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan semoga memberikan pencerahan terhadap kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fiqna wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.